Shalom Aleihim, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 12 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 2 Tesalonika. Saya percaya seperti Tuhan bicara banyak hal kepada kita dalam kitab 1 Tesalonika, maka melalui kitab 2 Tesalonika ini pun Tuhan akan bicara kepada kita. Karena itu jangan lewatkan 1 hari pun, cuma 3 hari saja. Tetaplah setia dan jangan rohmu itu tetap menyala-nyala, agar tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan itu artinya setiap hari saudara siap untuk diberkati. Amin. Judul renungan kita di hari pertama dari kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini adalah bersyukurlah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga dengan judul parikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sidang jemaat Tuhan, sama seperti kitab 1 Tesalonika, dasar dari penulisan kitab 2 Tesalonika ini adalah mengenai ucapan syukur. Mengapa harus bersyukur? Padahal keadaan dari kehidupan jemaat di saat itu sedang dalam kesulitan dan penderitaan yang amat sangat. Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Tesalonika dan kita saat ini tentang pengajaran yang benar, di mana ia ingin agar apa yang didengar atau dilihat lebih dari satu kali akan menolong jemaat untuk percaya dan paham tentang kasih anugerah Tuhan. Sekali lagi, Paulus ingin menegaskan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang kuat. Meski dalam kesulitan dan penderitaan, kehidupan kerohanian mereka tidak padam. Dan hal inilah yang menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lainnya. Jika menilik atas dasar pengajaran Paulus di hari ini, apakah kehidupan kerohanian kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita? Kita mungkin dengan mudah bisa berkata Tuhan Yesus baik saat keadaan kita sedang baik-baik saja. Tetapi, apakah yang terjadi jika keadaan justru yang sebaliknya? Percayalah, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu baik. Dan Dia Maha Kuasa sanggup menunjukkan kuasa dan kemuliaannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya. Amin. Kemahakuasaan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Paulus dengan tegas menyatakan kesaksian tentang perbuatan dahsyat Tuhan bagi jemaat di Tesalonika. Itulah yang membuat mereka bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Nilai kehidupan orang percaya adalah selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulutnya. Itu sebagai tanda penghormatan akan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas dan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Tuhan menjadi penguasa atas hidup kita, pastikan dengan imanmu bahwa tidak akan ada kekhawatiran yang melandai hidup kita. Dan kita akan hidup senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan kekal selama-lamanya. Ini pula lah yang menjadi landasan kita untuk mengucap syukur. Karena kekuatan kita untuk dapat mengiring Tuhan sampai saat ini adalah kekuatan karena Roh Kudus bekerja di antara kita. Mengucap syukurlah karena Tuhan memberikan kesetiaan dan kemampuan untuk kita bertahan senantiasa. Dan tetaplah bersuka cita dalam segala sesuatu. Karena dengan demikian, nyata bagi orang-orang di sekitar kita, kalau sungguh Allah kita adalah Allah yang patut diandalkan dalam kondisi apapun. Situasi sulit dan pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah dapat menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Sebab untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi berkat kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu dan pemagarannya nyata bagimu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim.